Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mika Cynthia Sitorus dari kelas RE Pagi B dengan NIM 422240160. Baik, di sini saya akan membuat video tentang konversi satuan. Diperoleh dari mata kuliah statik dan dinamika yang diajarkan oleh Pak Rifki Firdaus. Nah, saya akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada faktor, yang ketiga ada jenis-jenisnya, yang keempat ada tangga satuan, yang kelima ada contoh soal, dan yang keenam ada kesimpulan. Kita lanjut. Apa itu konversi satuan? Konversi satuan adalah proses mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Ini dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Faktor konversi. Faktor konversi adalah sesuatu yang menyatakan bahwa nilai suatu besaran pada dua satuan yang berbeda memiliki kesetaraan. Biasanya, faktor konversi digunakan jika penyebut dan pembilangnya sama, karena tentu hasil pecahannya akan tetap sama. Jenis-jenis besaran turunan. Ada satuan panjang, ada satuan waktu, satuan luas, satuan berat, satuan volume. Ada 5. Jadi kelima ini termasuk dari besaran turunan yang akan dikonversi oleh konversi satuan. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pada kali ini tuh hanya tangga satuan. Kalau dulu kita cuma belajar dari kilo sampai ke milimeter, sekarang di atas kilo itu udah ada atasnya. Seperti tera dilogokan dengan T besar, giga dilogokan dengan G besar, megameter dilogokan dengan M besar. Di bawah milimeter juga ada tambahan lagi seperti mikrometer dilogokan dengan seperti huruf U tapi kayak dilatinkan. Di bawah mikro ada nanometer dilambangkan dengan N kecil. Di bawahnya ada pikometer dilambangkan P kecil. Di bawahnya itu ada femtometer dilambangkan dengan F kecil. Dan yang terakhir ada atometer dilogokan dengan A kecil. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau seperti yang ditulis tertera, kalau turun ke bawah ini dikali, kalau dia naik dibagi. Nah, bisa kita lihat kalau dulu kita belajar cuma dari kilometer sampai ke milimeter, itu cuma turun pertangganya turun 10. Nah, kalau yang di atasnya ini dari peta ke tera itu turun 1000. Seperti panah-panahnya ini ada 3, artinya setiap tangga dia turunnya 1000. Peta ke tera turunnya 1000, tera ke giga turunnya 1000, dari giga ke mega turunnya 1000, dari mega ke kilometer turunnya 1000. Nah, di bawah milimeter ke mikro juga dikali 1000, panahnya ada 3. Mikro ke nano dikali 1000, nano ke piko dikali 1000, piko ke femto dikali 1000. Nah, di sini kita akan bahas contoh soal, ada 3 contoh soal untuk konversi satuan tadi. Kita akan membahas soal yang pertama, 9 terameter berapa hektometer? Terlebih dahulu kita buat 1 terameter tadi 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 ya. 9 dikali 10 pangkat 12 per 1 hektometer. Hektometer ini ya, 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 hektometer ya, kita tulis satuannya di sini. Sama dengan ini bisa kita naikkan jadi kali. Jadi pangkatnya kita kurangin. 9, 10 pangkat 12 dikurang dengan 2 adalah 9 dikali 10 pangkat 10. Contoh yang kedua adalah 62 kg berapa sentigram. Nah, 1 kg tadi 10 pangkat 3. Langsung aja kita buat 62 kali 10 pangkat 3 dibagi, tadi sentigram, senti 10 pangkat min 2, bagi 10 pangkat min 2. Kita tulis satuannya di sini sentigram. Nah, sama dengan bisa kita masukkan seperti langkah yang tadi ya, 62 dikali 10. Nah, kalau yang kayak gini, pangkatnya kita tambahkan jadi 3 tambah min 2 sama dengan 10 pangkat 5 sentigram. 72 km per jam berapa meter per second? 72 km per jam. 72 kita taruh di sini, 72 secondnya itu kita letak di sini ya, meter per second. Ini kilometer itu dikali 1000 per 1 jam berapa second? 3600 second. Nah, di sini kita bisa langsung coret 0 di bawahnya sama 20 di atas. Nah, ini kita bisa coret juga 36 dibagi 72 itu dapatnya 2. Jadi tersisa 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, hasil yang kita dapat dari 72 km per jam sama dengan 20 meter per second. Jadi hasil yang kita dapat adalah dari 72 ini adalah 20 meter per second. Baik,
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang saya sampaikan tadi tentang konversi satuan yaitu adalah mengubah suatu besaran dari satu satuan ke satuan yang lain yang setara dengan tetap mempertahankan nilai atau makna dari besaran tersebut. Konversi ini penting dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan keseragaman dan kemudahan dalam perhitungan serta komunikasi. Nah, konversi dilakukan menggunakan faktor konversi yang sudah ditetapkan tadi. Sekian dan terima kasih.